Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih di Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Dan ini saya sedang menjemur si sindang ya, murai pastol saya. Oke, jadi di video kali ini saya tidak akan membahas tentang burung murai batu, tapi saya di sini mau membahas tentang anis merah yang serak ya. Oke, ikuti kelanjutannya. Saya mau ngasih dulu ini nih, uha nih, ulat Hongkong ya, ke kandang ternak saya. Nah, udah kedengaran suaranya ya, ke kandang ternak saya. Jadi di sini saya juga akan berbagi tips tentang burung anis merah. Kenapa burung anis merah bisa serak? Yang pertama penyebabnya karena kurangnya kebersihan di air minum ya. Jadi air minumnya itu kurang bersih, jadi dia itu berlendir ya. Yang kedua juga karena dia itu terlalu sering apa ya, kegigit mungkin ya, kegigit sama jangkrik, karena dia juga kan pemakan serangga seperti itu. Yang ketiga bisa jadi karena dia itu kelelahan atau kecapean. Maknya Cunong kecapean bisa menyebabkan serak. Bisa jadi. Tidak mungkin dia kecapean karena nyangkul, karena dia kan burung. Mungkin kecapean karena apa? Karena berkicau, ngagosip, ngagibah teh mungkin. Atau eta mah kecapean karena dia itu macul, moal, mopok, moal, babat galeng, moal. Kayak lah sebentar ya. Geus marah heula euy aing ka kandang ternak. Oke, jadi di kali ini saya menjelaskannya tentang anis merah ya. Seperti tadi indikasi penyebab dia itu, si anis merah itu terkena serak. Karena kan kalau anis merah itu ya, sebenarnya mau anis merah mau burung murai itu mereka itu identik dengan kebersihan, terutama di air minum. Yang keduanya juga di pakan, yang ketiga di kandang, itu wajib dibersihkan. Kalau buat untuk yang lombaan ya, beda dengan kita yang di Jakarta panas goblok. Beda dengan kita gacor rumahan, itu beda sekali. Kalau untuk yang lombaan itu harusnya setiap hari dibersihkan. Setiap hari dibersihkan kandangnya, setiap hari dibersihkan air minumnya. Cepuk itu sebenarnya penyebab utama dia itu serak. Dia itu penyumbang terbesar. Yang ketiga ya, penyumbang itu karena jangkrik. Jangkrik itu suka ada yang galak loh. Yang galak gimana Nong? Ya suka ada yang gigit ya. Mending gigitnya di luar leher. Ini kalau di dalam tenggorokan mau gimana, nyangked. Kalau di luar leher itu beda lagi Nong. Itu namanya ikan cupang. Paling aja. Nah, seperti itu. Makanya saya sarankan buat kalian itu ganti setiap hari air minumnya, bersihkan setiap hari kandangnya, dan juga untuk ke fur minimal 2 hari sekali kita ganti. Karena apa? Takutnya fur itu berjamur, itu juga bisa menimbulkan radang dan juga terganggu di sistem metabolismenya, terganggu di sistem pencernaannya. Itu sebabnya kenapa burung kita tidak kunjung gacor. Nah, seperti itu. Berdasarkan survei yang setelah saya lakukan, mau di burung mau di unggas semuanya, pokoknya mah saya mah biasanya teh memberikan larutan ya, memberikan air-air yang matang untuk burung-burung kita. Nah, seperti itu. Lalu ada pertanyaannya seperti ini, sebelum ke solusi ya, kita ini dulu, penyebab dulu. Cenong katanya teh, kalau burung yang serak itu boleh dijemur apa enggak? Cingsok cenah. Lalarkeun, jabarkeun. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, kalau seraknya karena lendir, bukan serak karena radang, saya itu biasanya menjemur. Karena apa? Sewaktu dijemur, pakan dicabut, air minum dicabut, dia itu mangap, nganga, calawak, dan calangak. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita bawa burungnya setelah nganga, karena burung anis merah itu masuknya ke karakter tipe panas.
Karakter tipe panas itu seperti apa? Baru dijemur sebentar dia itu sudah mangap. Supaya dia itu bunyi, supaya dia itu gacor, supaya dia itu gacornya birahi, bukan gacor emosi. Gacor emosi itu kan gacor nangtang seperti ini. Kalau gacor birahi itu teler 10 gelembang kanan, ada 10 gelembang kiri. Jika nuwere kucu bunga papagan picung, aja ngewere saledri anjing semua balik. Itu biasanya untuk supaya kita itu gacornya itu gacor teler. Jadi biasanya saya itu melakukan treatment seperti ini ya untuk anis merah itu kita itu harus pandai mendinginkannya. Untuk mandi juga kita jangan terlalu sering juga, apalagi di musim hujan. Tetap kalau untuk mandi saya itu mengantisipasi mandi hanya 1 minggu 2 kali. Oke, cenong treatment kita mulai saja. Aing geus asa aya lieuran ngadadengekeun sia ka hilir ka girang. Oke, bosku. Nah, untuk burung-burung dengan kategori serak, saya itu memang menjemurnya. Tapi untuk kategori serak dengan peradangan di tenggorokan, saya itu tidak menjemurnya. Karena itu hanya akan memperparah penyakitnya. Panyawatna teh beki bangga nih saya. Geus naon eta no malam Jumaah. Marud koneng sareng nog murai dikocok kang akang. Anjir kok mewah kot nog murai nog caladi. Nah, treatment kita mulai untuk burung-burung dengan yang serak. Burung-burung yang serak, burung-burung yang ngeriwik, burung-burung yang berlendir. Itu harus apa dilakukannya? Nah, udah ada beberapa cara, udah ada beberapa ini nih ya. Begini tah. Naon wae eta teh Cenong, ini aku ada madu ya, ada madu rasa, ada timun mas, timun suri ataupun timuning, boleh nong, boleh sok timuning oge kumaha we tah. Ini ya alat-alat yang udah saya siapkan. Ini juga saya punya jeruk, ini juga saya punya daun seureuh. Kanggo naon nong, kanggo omeh eta daun seureuh sanes. Kanggo murid pianakan. Yang pertama yang saya lakukan itu ini dulu ya, daun seureuh yang paling gampang itu sama timun, karena ini banyak sekali ada di pekarangan rumah kita. Daun seureuh tak ambil dulu 4 lembar saja sanaktu, karena semua burung murai itu pasti lahirnya poe Senen. Meureun. Saya ambil 4 lembar daun seureuh. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Lalu bagaimana no? Kita gelang air seureuh ini, seureuhnya itu kita gelang. Kita rebus dengan air 1 gelas. 1 gelas yang ada cangklekan itu ya, yang 5 ribuan, yang gelas pokoknya mah meuli ya, pokoknya gelas ka tukang serba 5.000. Gelas anu cangklekan serba 5.000. Wow, amazing, mencret. Meuli eta. Rebus si airnya teh sampikeun ka mendidih. Setelah mendidih bagaimana nong, dileobekeun kana manuk anis? Jangan atuh, nanti kan bakal disate kalau seperti itu. Setelah mendidih kita matikan, kita diamkan sampai ke dingin, benar-benar dingin dengan suhu ruangan. Kalau bagusnya mah ya rebus pagi-pagi jam 12 kita kasih ya, seperti itu. Bagaimana cara memberikannya Cek Nong? Biasanya saya itu memberikannya setelah dia itu dijemur ya, pagi-pagi kita jemur dari jam 7 atau jam 8, bagus-bagusnya waktu penjemur itu jam 7, jam 8, jam 9. Itu bagus-bagus waktu untuk penjemuran untuk semua burung biasanya saya itu. Jadi tidak dibeda-bedakan, tidak diwilah-wilah. Oh, yang ini manuk murai harus jam segini misalnya teh. Itu kebanyakan materi ya, kebanyakan cincong sebenarnya kita mau loba gadag teu puguh. Nah setelah itu kan pakan semua air minum dicabut tuh. Nah setelah dia itu dibawa ke rumah, kita angin-anginkan sebentar, kita kasih dulu air minumnya itu air seureuh tadi yang udah kita dinginkan di suhu ruangan. Kita kasih air seureuhnya itu pokoknya setengah air seureuh, setengah air matang. Air matang ya, kalau kita ngahalkeun, kalau kita tidak ada air aqua, air le mineral, kita boleh memakai air matang. Biasanya saya menggunakan air matang.
setengah air matang, setengah air daun serih ini, setengah dicepuk ya. Itu gunanya untuk apa, Cenong? Itu gunanya untuk menguras lendir, menguras atau menggurah lendir. Jadi membuang lendir biasanya itu. Itu cuma 2 jam, setelah 2 jam kita buang lagi. Itu juga bisa kita gunakan untuk di air mandinya juga, cepuk air mandinya supaya apa, Cenong? Kudu dicepuk air mandi supaya burung kita itu terhindar dari yang namanya kutu. Ini juga bisa untuk mengobati kutu. Cenong nih apalan kutu mah tinggal ala anti leutinasan lain kutu eta. Lalu untuk pakannya bagaimana, Cenong? Untuk hariannya itu ya. Nah, saya memberikan mentimun. Mentimun ini gunanya untuk membuang lendir. Cenong begini. Kalau lagi bunyi-bunyi ngeplong, itu suara burung saya itu ngeriwik. Kalau pagi-pagi ngeriwik. Tapi kalau pas teler dia itu volumenya bagus, volumenya tembus. Itu bagaimana, Cenong, cara mengatasinya? Ya ini, dikasih buahnya ini. Buah pepaya diganti sama ini. Jangan dikasih dulu buah pepaya, jangan dulu dikasih buah apel. Kasih aja ini timuning. Biar kecil yang penting lincah. Nah, eta mana ngomong kenaon timun. Khasiatnya, bos, khasiatnya. Tah eta. Kita kasih aja timunnya itu segini nih, sabuku kieu lah. Ini dibagi 2, setiap hari harus ganti. Ini dilakukan selama berapa hari, Cenong? Ini dilakukan biasanya saya itu selama 1 minggu. 1 minggu dilakukan hal seperti ini. Lalu untuk pemberian air sereh seminggu berapa kali? Seminggu saya kasih 3 kali saja. Seminggu 3 kali saja. Lalu itu ada madu, Cenong, buat apa? Ini madu ini saya gunakan di jangkrik. Kalian pilih aja mau yang mana, adanya yang mana. Tidak harus semuanya diterapkan, nanti burung kewalahan, nanti burung kelelahan. Kalian maunya yang mana? Oh, Cenong, saya maunya pakai madu karena di rumah ada madu. Saya yang bagusnya itu, Cenong, madunya itu madu apa? Yang bagusnya sebenarnya madunya itu madu asli dari Gunung Sinur. Berhubung di sini tidak ada, saya ganti dengan madu yang rasa-rasa. Apakah khasiatnya berbeda? Tentu saja khasiatnya berbeda. Tapi daripada ya, jangan mempersulit. Kalau ada yang mudah, ngapain kita mencari yang susah? Bener teh? Bener pisan, Cenong eta. Nah, bagaimana untuk memberikannya itu? Kita kucurkan saja ini, ke cepuk. Kita kasih jangkrik. Saya itu kalau ngasih anis merah itu jangkriknya itu 5. Cenong nggak kebanyakan, enggak. Karena semuanya burung saya itu mau gacor ketika dia itu kenyang. Nah, seperti itu. Saya kasih aja 5. Misalkan, nah ini ya, misalkan cepuk kayak gini. Kita taruh aja ini si madunya ke sini, terus kita kasih jangkrik, kocok. Langsung jangkriknya itu hanyat-hanyatkeun itu ini ya. Langsung jangkriknya itu masukin ke cepuk, hanyatkeun. Bahasa Sunda sih geus goblok, make deui bahasa Sunda hese sia teh goblok, aing teh make bahasa Indonesia teh marukan teh aing teh lieur eta teh ngomong bahasa Sunda teh. Bahasa Indonesia teh lieur, aing di ibu kota, aing ke pasar ngomong bahasa Indonesia. Di jalan ka tukang parkir ngomong bahasa Indonesia. Aing mending kena ngomong mun aing mah di Jakarta. Diambil yang 5 teh, jangan dikasih sama ini ya, jangan. Kasih aja langsung ke cepuk dia makan, cepuk jangkrik dia. Kasih aja 5. Jadi untuk takaran ininya tidak ditakar. Ininya aja, sebasah-basahnya aja. Jangkriknya itu kocok. Ambil. Nah, seperti itu. Ini mah buang lagi. Kecuali ini mau dicampur yang di sini sama telur sama kunyit. Biar apa? Biar gacor nanti malam Jumat. Anjir, wih. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Lalu ini ada jeruk. Jeruknya itu boleh jeruk nipis, boleh jeruk lemon, boleh jeruk manis, boleh. Yang tidak boleh itu jeruk apa, Cenong? Yang tidak boleh itu adalah jeruk purut. Kenapa tidak boleh? Jeruk purut mah keur nyamel atuh meni kalah seset berku jeruk purut menjeng bau, jeruk limo manu karar itu. Pakai jeruk yang seperti ini saja. Set, kita potong jeruknya. Kasih di air 1 cepuk ya. 1 cepuk biasa, 1 cepuk air minum khusus yang buat itu. Kita kasih 5 tetes aja, 1 2 3 4 5. Kocekeun. Make naon, Cenong? Ngocekeunana make linggis. Menu gitu-gitu acananya. Make tangan dong, dikubek. Setelah itu dikasih
Bagusnya kapan ngasihnya itu? Bagusnya ngasihnya itu yang bagus dan yang efektif itu setelah penjemuran. Karena apa? Pas penjemuran dia akan langsung meminumnya. Akan dicabut, air minum dicabut, pas dikasih air yang rasa jeruk nipis, rasa jeruk manis, dia itu langsung ngalakik nyir. Nah, itu hanya bertahan 2 jam. Biasanya saya buang setelah 2 jam. Karena apa? Karena takutnya ini terkontaminasi oleh bakteri dan ini akan malah membuat si burung anis kita itu makin serak, makin membandel lendirnya itu. Cenah cenong abi meresep anu berlendir. Atuh dasar wah urang oge resep anu berlendir, tapi da lain burung anis. Burung apa? Burung kutilang. Itu biasanya yang saya lakukan pada burung anis. Pada burung murai juga sama. Cenong boleh gak memakai larutan? Sangat boleh sekali. Saya lupa kalau di apa saya punya larutan banyak. Larutannya itu larutan tawar aja lah, jangan larutan yang rasa-rasa. Bagaimana cara penggunaannya? 1 tutup botol larutan, 1 tutup botol larutan dicampur dengan 1 cebok air minum. Ini boleh bertahan sampai ke 6 jam karena ini air ya. Dan ingat sekali lagi, treatment yang saya berikan tidak akan mempan kalau kalian itu menggunakan air yang mentah, apalagi di musim pancaroba. Burung sehat, burung jag-jag, burung giras, burung bagus bisa jadi dia itu mati mendadak. Karena apa? Karena adanya bakteri yang terkandung di dalam air mentah. Itu biasanya yang terjadi dan itu biasanya yang sering saya alami di unggas, di ayam adu, di ayam ayam pelung. Biasanya itu abah saya juga kan tukang ayam, jadi saya mah berburu dari situ. Makanya burung-burung saya mah jag-jag, sehat-sehat. Nah seperti itu karena saya memberinya air minumnya itu pakai air matang. Setelah saya tanya-tanya sama tukang kontes murai, tukang kontes anis, mereka juga sama mengatakan hal yang serupa seperti saya. Jadi burung itu bagus dikasih air matang. Oke, segitu dulu konten dari Jenong Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Semoga apa yang saya katakan bisa diambil manfaatnya dan juga bisa diambil hikmahnya buat para kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.